Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Masal, NIM S1S122 139. Di sini saya akan mau menjelaskan tentang materi Python Dictionary. Dalam bahasa pemrograman Python, sebuah dictionary adalah salah satu tipe data yang digunakan untuk menyimpan pasangan key-value. Dictionary sangat fleksibel dan kuat dalam mengelola data terstruktur. Setiap key dalam dictionary harus unik dan tidak dapat diubah. Sedangkan value bisa berubah objek apapun, termasuk list, tuple, string, atau tipe lainnya. Dictionary itu adalah digunakan untuk menyimpan nilai data dalam pasangan kunci nilai. Dictionary adalah kumpulan yang terurut, dapat diubah, dan tidak mengizinkan duplikat. Dictionary ditulis dengan tanda kurung kurawal dan memiliki kunci serta nilai. Contoh membuat dan mencetak dictionary itu seperti ini. Di sini bisa kita lihat bahwa sebuah kode dictionary dengan nama distich yang berisi 3 pasangan key value. Ada brand, model, dan year. Distich ini adalah nama variabel yang kita gunakan untuk menyimpan dictionary. Untuk menunjukkan bahwa kita sedang ini artinya tanda kurawal ini menunjukkan bahwa kita sedang membuat dictionary. Setiap pasangan key value di dalam dictionary tersebut dipisahkan oleh tanda koma. Dalam contoh ini ada 3 pasangan key value, yaitu yang pertama key brand dengan value-nya itu Ford, key model Mustang, year, dan 1964. Kemudian kita akan mencetak dictionary-nya distich ke layar dengan menggunakan pernyataan print. Hasil dari kode ini akan mencetak dictionary ke layar yang akan terlihat seperti ini: brand, Ford, model, Mustang, year 1964. Jadi ini adalah tampilan string dari dictionary distich. Dictionary ini memiliki pasangan key value yang dapat diakses dan manipulasi sesuai kebutuhan dalam program Python-nya kita. Item dictionary diurutkan, dapat diubah, dan tidak mengizinkan duplikat. Item kamus disajikan dalam pasangan kunci nilai dan dapat dirujuk dengan menggunakan nama kunci. Di sini di sini kita mencetak nilai yang terkait dengan key brand dari dictionary dengan menggunakan pernyataan print distich brand. Hasil dari kode ini akan mencetak nilai yang terkait dengan brand ke layar, yang dalam hal ini adalah string Ford. Jadi keluar pernyataan print ini akan menjadi Ford. Ini itu adalah cara mengakses dan mencetak nilai dari dictionary dengan key tertentu di dalam Python. Kita menggunakan key dalam tanda kurung siku, misalnya distich brand, untuk mengakses value yang terkait dengan key tersebut. Dipesan atau diurutkan. Ketika kita mengatakan bahwa kamus diurutkan, itu berarti item-item tersebut memiliki urutan yang ditentukan dan urutan itu tidak akan berubah.
tidak berurutan berarti item tidak memiliki urutan yang ditentukan dan tidak dapat merujuk ke suatu item dengan menggunakan indeks. Dapat diubah. Nah, kamus bersifat changeable, artinya kita dapat mengubah, menambah, atau menghapus item kamus yang dibuat. Duplikat tidak diizinkan. Kamus tidak boleh memiliki dua item dengan kunci yang sama. Oke. Di sini bisa kita lihat kunci year muncul dua kali dalam dictionary, namun karena Python hanya mengizinkan satu pasangan kunci nilai dengan kunci yang sama dalam sebuah dictionary, maka kunci nilai year yang pertama akan digantikan oleh kunci year yang kedua. Nah, hasil keseluruhan dari print disk ini akan mencetak kamus disk setelah semua penugasan. Sehingga hasilnya itu akan menjadi Brentford model Mustang year 2020. Seperti yang pertama saya jelaskan bahwa year yang pertama itu akan digantikan dengan year yang kedua. Panjang kamus. Untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki kamus, gunakan len fungsi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dalam kamus Python setiap kunci harus bersifat unik. Nah, ketika kita mendefinisikan dua pasangan kunci dengan kunci yang sama, nilai yang pertama akan digantikan dengan nilai yang kedua. Dalam hal ini, year muncul dua kali dan nilai 1964 diganti oleh nilai 2020. Namun jika kita mencoba menghitung panjang atau jumlah len-nya itu dalam dictionary ini menggunakan len disk, hasilnya tetap akan mengembalikan panjang sebenarnya dari kamus, yaitu jumlah pasangan kunci yang ada di dalam kamus termasuk yang memiliki kunci yang sama. Ini berarti hasil dari len disk adalah 3. Karena ada 3 pasangan kunci yang berbeda dalam kamus ini. Item kamus tipe data. Nilai dalam item kamus dapat berupa tipe data apapun.
Brand Ford ini adalah pasang kunci brand dengan nilai Ford. Ini mengidentifikasi merek dari suatu objek. Dalam hal ini electric false ini adalah pasangan kunci elektrik dengan nilai false. Ini menunjukkan bahwa objek yang dimaksud tidak menggunakan tenaga listrik sebagai sumber daya. Year 1964 ini adalah pasangan kunci Yard dengan nilai 1964. Colors red, white, blue ini ada pasangan kunci dengan nilai berupa daftar list red, white, dan blue. Ini menunjukkan berbagai warna yang terkait dengan objek. Nah, hasil keluaran dari print sheet itu akan mencetak itu sendiri, sehingga kita akan melihat tampilan seluruh kamus tersebut, yaitu ada 4. Di sini kita hasilnya itu akan menjadi brand Ford Electric Pulse Year 1964, colors red, white, dan blue. Tipe atau jenis. Dari perspektif Python, kamus didefinisikan sebagai objek dan tipe data Dierch. Contohnya di sini kita menggunakan print tipe discrete untuk mencetak tipe data dari discrete. Nah, hasil keluaran dari kode ini akan mencetak tipe data dari objek discrete yang dalam hal ini adalah dictionary. Yang hasilnya itu akan menjadi kelas menjadi kelas Dictionary. Konstruktor Dich dimungkinkan juga menggunakan konstruktor Dich
Untuk membuat kamus menggunakan metodenya itu seperti ini. Nah, oke. Bisa kita lihat bahwa di sini kita menggunakan konstruktor this. Setelah menginisialisasi kamus distilled, kita menggunakan print distilled untuk mencetak isi kamusnya. Itu menjadi name Jean Egg 36 country Norway. Nah, ini penjelasannya seperti sebelumnya juga, tapi di sini kita menggunakan distilled. Nah, koleksi Python array. Ada 4 tipe data kumpulan dalam bahasa pemrograman Python, yaitu ada daftar, tuple, set, dan kamus. Ini adalah penjelasannya. Python akses item hook kamus. Mengakses item, kita dapat mengakses item kamus dengan mengacu pada nama kuncinya di dalam tanda kurung siku. Contohnya itu seperti ini. Oke. Di sini adalah kode mendefinisikan kamus atau definition kamus. Nah, this dengan 3 pasangan kunci nilai. Ada kunci brand dengan nilai Ford, kunci model dengan nilai Mustang, kunci yard dengan nilai 1964. Nah,
Kita telah membuat kamus yang berisi informasi tentang suatu model Ford Mustang yang diproduksi pada tahun 1964. Tentang suatu mobil Ford Mustang suatu. X sama dengan this itu adalah model X sama dengan this itu dalam kurung siku model itu barisan ini mengambil nilai yang terkait dengan kata kunci model dari kamus this dan menyimpannya dalam variabel X. Ini berarti kita mengambil nilai Mustang dari kamus dan menetapkannya ke dalam variabel X. Nah, saat kita print mencetak nilai yang ada dalam variabel X, karena nilai X adalah Mustang, maka hasil cetaknya tampil ke layarnya itu adalah Mustang. Ada juga metode yang disebut get yang akan memberikan kita hasil yang sama. Contohnya tuh seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan saja get. Oke. Nah, di sini kita menambahkan get. Nah, dalam barisan ini kita menggunakan metode get untuk mencoba mengambil nilai yang terkait dengan kunci model dari kamus this. Metode get mengembalikan nilai yang sesuai dengan kunci yang diberikan jika kunci tersebut ada dalam kamus. Jika kunci tidak ditemukan, metode ini akan mengembalikan none atau nilai default yang dapat kita tentukan. Nah, dalam hal ini karena kunci model ada dalam this, metode get akan mengembalikan nilai Mustang dan menyimpannya dalam variabel X. Jadi saat kita mencetak nilai yang ada dalam variabel X karena metode get model telah mengembalikan Mustang sebagai nilai yang terkait dengan kunci model, hasilnya adalah itu seharusnya Mustang. Sebenarnya salah. Print Ford model Mustang yard 4 X this yard model print X. Oke. Nah, seharusnya itu seperti ini. Kita bisa lihat. Oke. Nah, bisa kita lihat bahwa hasilnya adalah Mustang. Dapatkan kunci. Metode ini Key akan mengembalikan daftar semua kunci dalam kamus. Untuk contohnya itu adalah seperti ini.
Nah, dalam baris ini kita menggunakan metode cache untuk mengambil semua kunci yang ada dalam kamus disk. Metode ini mengembalikan objek tipe disk cache yang berisi semua kunci dalam kamus. Seharusnya ini bisa ya. Kita Nah, hasilnya adalah disk cache brand model yard. Karena X disknya itu adalah semua ini kuncinya. Nah, daftar kunci adalah tampilan kamus, artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar kunci. Contoh, tambahkan item baru ke kamus asli dan lihat apakah daftar kunci juga diperbarui. Di sini kita tulis call sama Oke. Nah, di sini X sama dengan card chaos ini, dalam baris ini kita menggunakan metode chaos untuk mengambil semua kunci yang ada dalam kamus chaos. Metode ini mengembalikan objek tipe disk chaos yang berisi semua kunci dalam kamus pada saat itu.
Di sini ada print berbaris, ini mencetak kunci-kunci yang ada dalam objek. Nah, hasil cetaknya itu akan menjadi daftar kunci dari kamus care. Hasilnya akan terlihat seperti ini. This care brand model year, this care model year. Dapatkan nilai. Nah, metode ini evaluate akan mengembalikan daftar semua nilai dalam kamus. Oke, di sini ada di sini kita ganti menjadi this Dutch brand ya. Di sini ada X sama dengan oke. Nah, di sini kita menggunakan metode evaluate untuk digunakan mengambil semua nilai dari kamus dan mengembalikannya sebagai objek tipe data yang disebut view. Nah, hasilnya itu akan menjadi the value for Mustang 1964. Nah, di sini contoh buat perubahan pada kamus asli dan lihat apakah daftar nilai juga diperbarui. Oke, di sini kita ubah menjadi card. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita membuat kamus dengan nama card yang berisi 3 pasangan kunci dan nilainya ada kunci brand nilai Ford, kunci model Mustang year 1964. Kemudian kita membuat variabel X yang akan menampung view dari nilai-nilai kamus card dengan menggunakan metode evaluate. Nah, pada tab ini X akan berisi view dari nilai-nilai kamus card. Selanjutnya kita akan mencetak yang akan menghasilkan keluarannya. Keluarannya adalah this value for Mustang 1964. Nah, setelah itu kita akhirkan nilai kunci year dalam kamus card itu adalah dari 1964 menjadi 2020 dengan perintah card year 2020. Kemudian kita akan mencetak, kita dilihat di situ perubahannya. Nah, bisa kita lihat bahwa perubahannya itu adalah di tahunnya dari 1964 diubah menjadi 2020. Oke.
Tambahkan item baru ke kamus asli dan lihat apakah daftar nilai juga diperbarui. Di sini yang kita ubah adalah warna. Kalau kita di sini dia menambahkan yang awalnya itu adalah Ford Mustang 1964 menjadi Ford Mustang 1964 dan red. Pertama itu kita akan menampilkan X dan card value-nya itu adalah ini print X itu dimana kita tampilkan adalah Ford Mustang 1964, tapi di sini muncul card color sama dengan red sehingga dan juga di sini ada perintah print sehingga outputnya hasilnya adalah Ford Mustang 1964 red. Dapatkan barang. Metode item akan mengembalikan setiap item dalam kamus sebagai tumpal dalam daftar. Contohnya tuh seperti ini. Sini. Oke. Nah, di sini kita membuat variabel X yang akan menampung view dari seluruh pasangan kunci nilai dalam kamus dengan menggunakan metode item. Metode ini mengembalikan seluruh pasangan kunci nilai dalam bentuk objek view. Kemudian kita akan mencetak variabel X-nya. Variabel X itu adalah this items. Nah, hasil cetakannya dari kode ini akan menampilkan seluruh pasangan kunci nilai dalam kamus distinct dalam bentuk objek view. Bisa kita lihat bahwa distinct brand Ford model Mustang year 1964. Daftar yang dikembalikan adalah tampilan item kamus. Artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar item. Contohnya tuh seperti ini ya. Yang kita perubah itu item ya. Di sini kita mencetak variabel X. Nah, hasil cetakannya itu akan menampilkan seluruh pasangan ini. Nah, pasangannya adalah this brand Ford model Mustang year 1964. Tapi kita memutakhirkan nilai year dalam kamus card
dari 1964 menjadi 2020 dengan perintah Courtyard. Nah, sehingga kita mencetak kembali variabel X. Nah, di situ kita bisa lihat perbedaan yang pertama dan kedua. Di sini yang membedakannya adalah tahunnya. Dari 1964 menjadi 2020. Nah, jika ditanya mengapa X tidak mencerminkan perubahan terbaru dalam kamus adalah karena variabel X adalah view atau tampilan dari seluruh pasangan kunci nilai kamus pada saat ini. Nah, membuat perubahan pada kamus itu sendiri tidak akan mempengaruhi variabel X. Jika kita ingin melihat perubahan dalam X, kita perlu membuat ulang view dengan menggunakan Xcard char items. Setelah melakukan perubahan pada kamus card dengan cara ini akan mencerminkan perubahan terbaru dalam kamus card. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di sini akan ditambahkan color red yang awalnya jika tidak ada ini outputnya hanya sampai ini year 1964, tapi di sini kita menambahkan card color sama red, jadi outputnya akan muncul color red. Periksa apakah kunci ada. Untuk menentukan apakah kunci tertentu ada dalam kamus, kita gunakan in kata kuncinya ini. Nah, dari sini kita akan nambah. Nah, di sini kita menggunakan pernyataan if untuk memeriksa apakah kunci model ada dalam kamus distinct. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan operator in. Jika kunci model ada dalam kamus, pernyataan dalam blok if akan dieksekusi pada baris Nah, pada baris print yes, model is one of the key in the distinct. Nah,
ini akan mencetak pesan yes jika misalnya jika ada model. Hasil cetakan dari kode ini akan bergantung pada apakah kunci model ada dalam kamus atau tidak. Nah, jika ada, maka akan muncul ini di dalam outputnya. Dan bisa kita lihat bahwa saat kita menjalankannya itu muncul yes yang artinya kunci model itu ada di dalam this digit. Python ubah item kamus. Ubah nilai. Kita dapat mengubah nilai item tertentu dengan mengacu pada nama kuncinya. Contohnya, kita ubah tahun menjadi 2018. Oke, di sini kita akan klik codingannya. Nah, di sini kita akan membuat kamus dengan nama this yang berisi 3 pasangan. Ada brand dengan Ford, model dengan Mustang year 1964. Nah, kita menggunakan pernyataan this year sama dengan 2018 untuk mengubah nilai yang terkait dengan kunci year. Dalam hal ini, nilai kunci year yang diubah dari 1964 menjadi 2018. Kemudian, kita akan mencetaknya dengan menggunakan kata perintah print this digit. Hasil cetakan dari kode ini akan menampilkan kamus this digit setelah perubahan yang kita lakukan. Nah, bisa kita lihat bahwa brand Ford model Mustang year 2018. Nah, perubahan yang terjadi adalah nilai yang terkait dengan kunci year diubah dari 1964 menjadi 2018 seperti yang ditunjukkan dalam hasil cetakannya. Ini adalah cara yang umum digunakan untuk mengubah nilai dalam kamus sesuai dengan kebutuhan programnya kita. Perbarui kamus. Metode ini update akan memperbarui kamus dengan item dari argumen yang diberikan. Argumennya harus berupa kamus atau objek yang dapat diubah dengan pasangan kunci dan nilai. Nah, di sini kita menggunakan metode update untuk memperbarui nilai yang terkait dengan kunci year. Nah, pada kasus ini kita akan menggantikan dari 1964 menjadi 2020. Pemanggil metode update ini mengambil kamus lain sebagai argumen. Dalam hal ini, kita memberikan kamus dengan pasangan kunci nilai baru yang ingin diperbarui. Kemudian kita akan mencetak kamus this digit setelah perbaruan tersebut dengan pernyataan print this digit. Nah, hasil cetakannya itu outputnya itu akan menjadi brand Ford model Mustang year 2020. Perubahan yang terjadi adalah nilai yang terkait dengan kunci year diubah dari 1964 menjadi 2020. Seperti yang ditunjukkan dalam hasil cetaknya ini outputnya. Python tambahkan item kamus. Di sini kita akan menambahkan item. Menambahkan item ke kamus dilakukan dengan menggunakan kunci indeks baru dan memberikan nilai padanya. Contohnya itu seperti
Nah, bisa kita lihat bahwa di sini kita akan menambahkan item. Jika ingin menambahkan item, maka kita akan tinggal menambahkan di codingannya this dan nama kuncinya itu adalah color dan nilainya adalah red. Nah, jika tidak ada ini, hasilnya hanya akan sampai year, tahun. Nah, tapi karena kita ingin menambahkan item itu, kita akan menulis this color red, sehingga hasilnya menjadi kunci brand, nilai Ford, kunci model nilai Mustang, kunci year nilai 1964, dan kunci colors nilainya red. Di sini perbarui kamus. Nah, kita akan memperbaruinya menggunakan update. Di sini kita tinggal menambahkan kata update di sini kita klik nama kuncinya. Di sini kuncinya adalah color. Dan nilainya adalah red. Oke, bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, jadi jika kita ingin mengupdate, memperbarui, kita harus menggunakan metode update. Kita tambahkan di this. Nah, kita masuk ke hapus item, remove. Nah, di sini kita akan menghapus item. Ada beberapa metode untuk menghapus item. Contohnya itu ada metode pop, menghapus item dengan nama kunci yang ditentukan. Di sini update-nya ini kita akan ubah menjadi pop, metode pop, dan ini kita akan model. Oke, kita akan menghapus kunci model. Nah, oke. Di sini ada kata perintah, atau metode pop, yang dimana di sini pop ingin menghapus kata kunci model. Dan di sini ada kata perintah untuk kita mencetak ke layar this, sehingga outputnya itu adalah kata kunci brand, nilai Ford, kunci year, dan nilainya 1964. Di outputnya ini tidak ada kunci model, karena di sini sudah ada perintah di mana pop modelnya itu dihapuskan. Nah, selain pop, menggunakan metode pop ini, kita bisa juga menggunakan metode pop item. Nah, jika kita menggunakan kata pop item, itu sama dengan seperti yang tadi, bahwa
Jika kita menggunakan metode pop item, di sini akan menghapus item yang terakhir yang dimasukkan. Nah, bisa kita lihat bahwa item yang terakhir itu adalah year, tahun. Sehingga di outputnya di sini tidak ada kata kunci tahun. Nah, ada juga kata kunci del. Ini menghapus item dengan nama kunci yang ditentukan. Nah, ini sama seperti pop, ya. Nah, di sini kita tinggal ini pop itemnya kita hapus dan kita tambahkan del. Oke, di sini kita harus kasih masuk apa yang kita ingin hapus, kata kunci apa. Di sini del distinct model print. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat di sini bisa kita lihat bahwa kata kunci model itu di outputnya tidak ada, karena di sini kita sudah ada perintah metode del, yang dimana del ini akan menghapus distinct model, akan menghapus model yang berada di dalam distinct. Nah, ini contoh kata kunci del juga dapat menghapus semuanya. Itu dengan kita tinggal ini, ya. This tidak ditemukan, ya. Karena di sini kita sudah menggunakan metode del, yang dimana del ini akan menghapus this. Jadi isi semuanya ini akan dihapus. Kita bisa menggunakan juga metode clear, yaitu mengosongkan kamus. Oke. Nah, di sini karena kita menambahkan kata clear, sehingga outputnya itu tidak ada kata kunci dan nilainya, karena kita meminta this clear. Nah, dimana clear itu adalah mengosongkan kamus, jadi mengosongkan isi dari this. Python kamus lingkaran atau loop through or dictionary. Ulangi melalui kamus. Kita dapat mengulang kamus dengan menggunakan for loop. Saat mengulang kamus, nilai yang dikembalikan adalah kunci kamus, tetapi ada metode untuk mengembalikan nilai juga. Contohnya, cetak semua nama kunci dalam kamus satu persatu. For x in this print x. Oke. Sini saya akan menulis codingannya, setelah itu saya akan menjelaskan.
ini sebuah contoh penggunaan perulangan for pada sebuah kamus dalam bahasa pemrograman Python. Kamus tersebut disebut this dan berisi 3 pasangan kunci dan nilai key value. Nah, bisa kita lihat bahwa key kuncinya itu ada brand, model, dan year. Sedangkan nilainya atau value-nya adalah Ford Mustang 1964. Nah, kode selanjutnya ini menggunakan for untuk mengiterasi melalui kunci-kunci key dari kamus this dan mencetak setiap kunci ke layar. Hasil perulangan ini adalah mencetak semua kunci dari kamus this. Hasilnya itu akan terlihat seperti brand, model, year. Menggunakan perulangan for seperti ini memungkinkan kita untuk mengakses dan melakukan operasi pada setiap elemen key dan kamus secara berurutan. Nah, di sini ada lagi contoh cetak semua nilai dalam kamus satu per satu. Oke. Di sini kita akan mencetaknya for x in the disk. Di sini kita print this x. Nah, kode ini juga menggunakan perulangan for pada kamus yang sama, yaitu this. Namun perbedaannya adalah dalam perulangan ini kita mengakses nilai-nilai, sedangkan yang sebelumnya itu adalah kuncinya. Yang ini adalah nilai yang sesuai dengan masing-masing kunci dan mencetak nilai-nilai tersebut ke layar. Hasil dari kode ini adalah mencetak semua yang terkait dengan setiap kunci dalam kamus this. Jadi outputnya itu adalah Ford Mustang 1964. Dalam perulangan for, variabel x mengambil nilai dari setiap kunci dalam kamus this dan kemudian this x digunakan untuk mengakses dan mencetak nilai yang sesuai. Dan cara ini kita dapat mengakses dan melakukan operasi pada nilai-nilai dalam kamus secara berurutan. Kita juga dapat menggunakan value metode ini untuk mengembalikan nilai kamus. Di sini kita akan tambahkan values print Nah, kode ini adalah contoh penggunaan perulangan for pada sebuah kamus dalam bahasa pemrograman. Nah, di sini kamus ini disebut this dan berisi 3 pasangan kunci dan nilai, yaitu brand Ford, model Mustang, year 1964. Nah, kali ini perulangan for digunakan untuk mengakses nilai-nilai dalam kamus, bukan kuncinya. Ini dilakukan menggunakan metode values yang mengembalikan daftar dari nilai-nilai dalam kamus this. Kode mencetak setiap nilai ke layar dan outputnya akan terlihat seperti Ford Mustang 1964. Dalam perulangan ini, variabel x mengambil nilai-nilai dari kamus this secara berurutan. Ini memungkinkan kita untuk mengakses dan melakukan operasi pada nilai-nilai kamus tanpa harus mengakses kuncinya.
Nah, metode false berguna ketika kita hanya tertarik pada nilai-nilai dalam kamus dan tidak memerlukan akses ke kunci yang sesuai. Nah, adalah juga contoh yang lain. Kita dapat menggunakan key metode ini untuk mengembalikan kunci rumus. Oke. Di sini kita tinggal ubah valuesnya menjadi case. Dalam kode ini, perulangan for digunakan untuk mengakses kunci-kunci dalam kamus disdict. Ini menggunakan metode case yang mengembalikan daftar dari kunci-kunci dalam kamus. Nah, di sini selanjutnya ada kata perintah print x yang artinya mencetak setiap kunci ke layar. Outputnya adalah brand, model, year. Nah, dengan cara ini, perulangan for memungkinkan kita untuk mengakses dan melakukan operasi pada kunci-kunci kamus secara berurutan. Ini berguna jika kita ingin bekerja dengan kunci-kunci dalam kamus dan tidak memerlukan akses ke nilai-nilai yang sesuai. Nah, di sini yang akan ditampilkan ke outputnya adalah kunci atau key. Ada lagi contoh ulangi key dan value dengan menggunakan items. Nah, yang diubah adalah ini. Kita ubah jadi items dan di sini kita akan Oke. Nah, di sini perulangan for kali ini berbeda dari contoh sebelumnya. Dalam kode ini kita menggunakan perulangan for bersama dengan metode items, dan perulangan for mengizinkan kita untuk mengakses keduanya sekaligus, yaitu dia akan mengakses key dan juga value. Nah, hasil dari outputnya itu adalah mencetak pasangan kunci dan nilai dari kamus disdict. Outputnya akan terlihat seperti ini: brand kuncinya dan nilainya ada Ford, model Mustang, year 1964. Dalam setiap iterasi perulangan for, variabel X akan berisi kunci dan variabel Y akan berisi nilai yang sesuai. Ini memungkinkan kita untuk mengakses dan melakukan operasi pada kunci dan nilai kamus secara bersamaan. Metode items sangat berguna ketika kita ingin mengakses balik kunci maupun nilainya dalam kamus. Sekarang kita akan disalin kamus atau copy. Nah, salin kamus, kita tidak dapat menyalin kamus hanya dengan mengetik disk 2 sama dengan disk 1 karena disk 2 hanya akan menjadi referensi ke disk 1 dan perubahan yang dilakukan di disk 1 secara otomatis juga akan dilakukan di disk 2. Ada cara untuk membuat salinan. Salah satu caranya adalah menggunakan metode kamus bawaan, yaitu copy. Contohnya seperti ini. Yang pertama itu kita buat salinan copy dengan menggunakan metode Oke. Nah, kode ini menggunakan metode copy untuk menduplikasi atau menggandahkan sebuah kamus dalam bahasa pemrograman Python. Pertama di sini kita akan mendefinisikan kamus, yaitu disdict dengan 3 pasangan: brand, model, year. Nah, kemudian kita menggunakan
metode copy untuk membuat duplikat dari kamus disk dan menyimpannya dalam kamus yang disebut myDisk. Ini dilakukan dengan baris kode myDisk sama dengan disk copy. Setelahnya, kita mencetak isi dari myDisk ke layar menggunakan print myDisk. Nah, hasilnya itu akan brand dengan Ford, model dengan Mustang Yard 1964. Ketika kita menggunakan metode copy, kita akan membuat salinan independen dari kamus asli, sehingga perubahan yang kita lakukan pada myDisk tidak akan mempengaruhi disk. Dan sebaliknya, ini berguna jika kita ingin memiliki dua kamus yang identik, tetapi kita ingin mengubah salah satu dari mereka tanpa memengaruhi yang lain. Cara lain untuk membuat salinan adalah menggunakan fungsi bawaan disk. Di sini kita kode ini sama seperti kode sebelumnya, menggandakan atau menduplikasi kamus dalam bahasa pemrograman. Nah, di sini perbedaannya kita akan menggunakan fungsi disk yang untuk membuat duplikat dari kamus yang disebut disk. Nah, pertama kita akan mendefinisikan kamus dengan 3 pasangannya. Ini pasangannya. Kemudian kita akan menggunakan fungsi disk untuk membuat salinan kamus disk dan menyimpannya dalam kamus yang disebut myDisk. Ini dilakukan dengan baris kodenya itu yang ini. Setelah itu kita mencetak isi dari myDisk ke layar menggunakan print myDisk. Hasilnya itu akan seperti ini, brand Ford, model Mustang Yard 1964. Nah, dengan menggunakan disk ini kita membuat sebuah kamus baru yang mengandung data yang sama seperti disk. Ini berguna jika kita ingin membuat salinan independen dari kamus yang sudah ada, sehingga kita dapat melakukan perubahan pada salinan tanpa memengaruhi kamus yang asli. Nah, kamus bersarang. Kamus bersarang ini kamus dapat berisi kamus. Ini disebut kamus bersarang atau nested. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah Python yang bersarang, nested. Ini berarti kita memiliki kamus dalam kamus. Nah, dengan kata lain, kamus memiliki nilai-nilai yang juga adalah kamus. Dan kamus utama itu ada 3 anak.
child 1, child 2, child 3. Nah, di dalam ini child ini ada lagi kamus atau informasi, yaitu name dan year, nama dan tahun lahir. Nah, di sini juga ada perintah untuk mencetak layar dengan menggunakan mencetak My Family ke layar. Nah, saat dicetak itu hasilnya adalah child 1. Di sini ada namanya Emil tahun 2004. Child 2 namanya Tobias tahun 2007. Child 3 nama Linus tahun 2011. Nah, dalam output ini kita dapat melihat bahwa My Family adalah kamus utama yang berisi 3 anak. Nah, dan setiap anak ada kamus dalam bahasa kamus yang berisi nama dan tahun kelahirannya. Ini adalah contoh penggunaan kamus bersarang yang berguna ketika kita perlu menyimpan data yang terkait dengan hierarki atau tingkat kedalaman yang berbeda. Atau jika kita ingin menambahkan 3 kamus ke dalam kamus baru. Contohnya, buat 3 kamus lalu buat satu kamus yang akan berisi 3 kamus lainnya. Oke. Nah, kode ini adalah contoh penggunaan kamus bersarang. Nah, di sini kita membuat 3 kamus, anak 1, 2, 3. Dan kamus anak ada 3 dan di dalamnya itu akan ada informasi nama dan tahun. Setelah itu kita juga membuat kamus utama, yaitu My Family, yang menggunakan kamus anak-anak sebagai nilainya. Nah, setelah itu kita akan mencetak kamus My Family dengan layar. Kita akan mencetak kamus My Family ke layar dengan menggunakan print My Family. Outputnya akan child 1 name Emil year 2004 sampai child ketiga. Nah, dalam output ini kita dapat melihat bahwa My Family adalah kamus utama yang berisi 3 anak dan setiap anak adalah kamus yang berisi nama dan tahun kelahirannya. Ini adalah cara yang sama dengan contoh sebelumnya, hanya saja dalam contoh ini kita membuat kamus anak terlebih dahulu dan kemudian mengambungkannya ke dalam kamus utama dengan menggunakan kamus anak sebagai nilainya. Setelah itu ada akses item di kamus bersarang. Untuk mengakses item dari kamus bertumpuk, kita menggunakan nama kamus. Dimulai dengan kamus luar, print My Family, child, dan name. Oke. Nah, di sini kita buat Nah, di sini kode ini menggunakan ekspresi My Family, child 2, name.
Nah, untuk mengakses nama anak kedua dalam kamus My Family, hasilnya itu akan mencetak nama anak kedua ke layar, yang dalam hal ini adalah Tobias. Jadi kode ini akan mengakses outputnya itu Tobias dengan menggunakan tanda kurung, ya, tanda kurung siku. Kita dapat mengakses nilai dari kamus berdasarkan kunci yang sesuai. Pada contoh ini, kita pertama-tama mengakses kamus anak kedua cek 2 dalam kamus My Family, dan kemudian dari kamus anak tersebut kita dapat mengambil nilai dengan kunci name yang merupakan nama anak kedua, yaitu Tobias. Nah, sekian dari saya. Inilah materi yang saya bisa paparkan. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang baik. Baik, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.